Salam, ketemu lagi dengan Serapen. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita di sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Mari adik-adik semoga tetap semangat dan tentunya kalian dalam keadaan sehat. Baik, ini merupakan lanjutan materi kita dari sebelumnya. Apa yang kita bahas kali ini, ada dua yang akan saya kasih di pembelajaran ini. Nanti adalah awal terbentuknya Kepulauan Indonesia Nusantara kita dan juga pembagian zaman praksara tentunya menurut ilmu geologi. Nah, mari adik-adik kita ikuti satu persatu. Yang pertama, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut bagaimana kira-kira nanti teori-teori ilmiah yang mengatakan terbentuknya kepulauan kita itu ya. Nah, jadi menurut teori Big Bang, pada awalnya adanya terjadi ledakan besar begitu ya. Nanti kemudian terbentuklah bumi. Kemudian muncullah teori yang kedua menurut Alfred Wegener ya. Nah, dia mengatakan bahwa benua yang ada sekarang itu pada awalnya terdiri dari satu daratan saja ya, atau satu benua begitu. Itu teori Pangea. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa benua itu nanti bergerak seiring dengan pergerakan lempeng. Nah, kemudian itu terbagi menjadi dua, nanti bagian atas atau utara disebutlah itu dengan istilah Laurasia, kemudian paling bawah selatan itu disebut dengan Gondwana ya. Nah, kira-kira begitu. Menurut teori ini sebenarnya, atau menurut teori Pangea ini, di sini sebenarnya sudah mulai muncul pulau-pulau kita atau Nusantara kita ya. Nah, cuman India nanti belum nampak di sini ya, India yang belum nampak di sini. Oke. Nah, seiring dengan jalannya waktu 65 juta tahun yang lalu ya, sekitar 65 juta tahun yang lalu terbentuklah itu, terjadi perubahan lempeng, kemudian daratan-daratan itu bergeser. Nah, kemudian ditambah lagi nanti oleh mencairnya es ya, setelah nanti zaman glasial, kemudian permukaan air laut itu naik dan sebagian daratan tenggelam, maka terbentuklah pulau-pulau kita, terutama Indonesia itu nanti daratannya banyak tenggelam, sehingga kita pulau-pulau kita itu dipisahkan oleh perairan, kira-kira begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu zaman praksara menurut ilmu geologi. Jadi kalau dikatakan menurut ilmu geologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi ataupun pertanahan ya. Nah, kita lihat, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa zaman praksara itu ya, perlu diingat, bisa kita lihat, kita pahami menurut dua ilmu yang berbeda, namun nanti tujuannya bisa kita pahami ya. Nah, yang pertama tentu berdasarkan ilmu arkeologi ya. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan geologi. Coba kita lihat dulu ya. Nah, berdasarkan arkeologi kan dibagi atas tiga ya. Ada zaman batu, ada zaman logam, ada zaman besi ya. Nah, jadi ada tiga pembagian zaman menurut arkeologi. Nah, zaman batu itu ternyata dibagi lagi menjadi 4. Nah, apa itu? Itulah zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, habis itu nanti masuklah zaman logam. Habis zaman logam masuklah zaman besi. Nah, itu menurut ilmu arkeologi ya, atau sejarah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembagian zaman praksara menurut ilmu geologi. Nah, menurut ilmu geologi, zaman praksara itu dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Ada Ajoikum, kemudian ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum atau sekunder, dan Neozoikum. Kemudian yang Paleozoikum juga ternyata dibagi menjadi 7 ya. Nah, apa saja itu? Ini dia, dapat kalian baca, cukup banyak ya. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Berdasarkan Mesozoikum dibagi atas 3. Yang pertama ada Triasik. Triasik ini nanti juga dibagi ada awal, pertengahan, dan juga akhir ya. Nah, ilmu geografi lah yang membahas ini secara mendalam ya. Nah, ada Jurassic dan Cretaceous. Nah, kemudian Neozoikum dibagi lagi menjadi 2. Apa saja itu? Ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Kemudian zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi 2. Apa itu? Itulah zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi inti materi yang akan kita bahas kali ini adalah berdasarkan ilmu geologi. Jadi kita hapus dulu berdasarkan ilmu arkeologi. Nah, kita fokus di sini ya. Oke, kita bahas. Mari tetap fokus, kita bahas satu persatu. Tadi berdasarkan ilmu geologi ada 4. Pertama kita bahas dulu menurut zaman Ajoikum ya. Nah, yang 3 ini kita hapus dulu ya. Oke, kita masuk Ajoikum.
Kira-kira bagaimana karakteristik kehidupan pada masa Ajoikum ini? Nah, coba Anda perhatikan, ini berlangsung sekitar zaman paling tua lah disebut ya, atau 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian bumi itu masih berbentuk pijar panas ya. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan ya, tentu belum ada tanda-tanda kehidupan adik-adik sekalian. Nah, jadi inti daripada Ajoikum itu adalah sama sekali belum ada kehidupan. Kenapa? Karena bumi masih panas. Oke. Yang kedua apa tadi? Zaman berdasarkan geologi ada zaman Paleozoikum. Maka kita harus dulu yang lain. Sekarang kita fokus di Paleozoikum. Nah, bagaimana karakteristik kehidupan di sini? Yang pertama, ini zaman primer ya. Sering disebut dengan zaman primer atau terjadi 350 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian iklim sudah mulai stabil ya. Iklim sudah mulai stabil, kemudian curah hujan juga sudah ya, di sini maaf ya, iklim belum stabil ya. Iklim belum stabil di sini. Nah, curah hujannya masih tinggi kira-kira gitu ya. Kemudian yang keempat, muncul ganggang dan lumut. Nah, sudah mulai muncul ya ganggang dan lumut. Kemudian sudah mulai muncul yang namanya hewan-hewan bersel satu. Nah, itulah karakteristik. Artinya, intinya apa? Bahwa kehidupan itu menurut ilmu geologi diawali dari zaman Paleozoikum. Nah, itu sebabnya para ilmuwan geologi mengatakan Paleozoikum adalah zaman primer gitu ya, zaman awal adanya kehidupan begitu. Cuma di sini belum ada manusia gitu ya. Nah, kita lanjut, kita masuk yang ketiga ya, yaitu zaman Mesozoikum atau sekunder ya. Nah, berarti di sini evolusi lagi ya, terjadi perkembangan lagi. Nah, kita fokus di sini bagaimana ciri-ciri kehidupan di sini. Yang pertama ini zaman sekunder ya. Nah, 250 juta tahun yang lalu. Nah, coba iklim dan curah hujan mulai stabil. Nah, ini perbedaannya dengan zaman yang sebelumnya. Mesozoikum ini iklim dan curah hujannya mulai stabil. Selanjutnya disebut zaman purba tengah ya, Meso tengah. Kemudian yang keempat, disinilah nanti mulai muncul reptil-reptil besar ya. Nah, yang kita kenal dengan istilah dinosaurus ya, tapi kita nggak pernah melihat. Cuman itu bisa dibuktikan dari fosil yang ditemukan oleh para peneliti ya. Nah, ada contohnya dinosaurus itu hidupnya di darat, Ichthyosaurus itu ada di laut, Pterosaurus itu ada di angkasa atau di udara ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian muncullah di sini nanti jenis burung dan juga hewan mamalia atau hewan menyusui begitu ya. Nah, di zaman ini itu kita masuk yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Nah, kita lihat zaman Neozoikum ini bisa kita katakan zaman yang paling penting menurut ilmu geologi, karena di sini nanti awal munculnya daripada manusia itu. Mari kita lihat apa ciri-cirinya. Di awal tadi bahwa Neozoikum ini dibagi menjadi tiga ya, ada tersier. Kita bahas satu persatu. Nah, zaman tersier di sini nanti terjadi 60 juta tahun yang lalu. Di sinilah mulai muncul yang namanya kera ya, atau primata gitu. Kemudian yang kedua ada Quarter Pleistocene ya. Nah, Quarter Pleistocene ini ciri-cirinya 600.000 tahun yang lalu ya anak-anak ya. Nah, kemudian hewan berbulu tebal. Nah, misalnya itu mamaut atau gajah purba misalnya ya. Nah kalau ini sudah punah ya, nggak ada lagi sekarang. Kemudian selanjutnya ada, menurut prediksi di sini nanti katanya muncul yang namanya Pithecanthropus erectus itu ya, Dedek. Kemudian di sini nanti akan terjadi yang namanya 5 kali zaman glasial ya, terjadi pembekuan. Nah, itu sebabnya nanti anak sekalian diprediksikan bahwa benua Australia itu pernah menyatu dengan benua-benua kita, terutama Indonesia bagian timur ya. Itu sebabnya Indonesia bagian timur itu sering disebut dengan istilah Australis ya. Nah, kalau barat Asiatis, kalau tengah itu nanti sering disebut dengan istilah peralihan begitu ya. Jadi tidak usah bingung ya. Nah, di Australia itu ada kanguru, kenapa ada di Indonesia bagian timur ya? Nah, menurut penelitian itu nanti oleh Wallace dan Weber, mereka membagi Indonesia itu kemudian menjadi 3 kira-kira gitu. Nah, kita masuk yang terakhir Quarter Pleistocene. Nah, di Quarter Pleistocene ini terjadi 2000 tahun yang lalu, muncul nenek moyang manusia sekarang. Nah, jadi nenek moyang manusia sekarang itulah yang dimaksud dengan Homo sapiens ya. Nah, jadi secara umum kan manusia purba itu nanti ada Meganthropus paleojapanicus itu paling tua, Pithecanthropus erectus, kemudian yang paling cerdas lah ya, sudah mampu berpikir, itulah Homo sapiens. Nah, inilah yang diakui sebagai nenek moyang manusia sekarang.
di zaman Pleistocene ya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Mengenal ya. Nah, jadi mengenal manusia purba itu di materi saya berikutnya. Tunggu. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Yang paling penting kalian ingat adalah konsep tadi. Jadi kalau anak-anak kami itu memahami konsep materinya di awal, maka enak belajarnya ya. Nah, jadi pahami ilmu zaman praksara itu bisa dikaji dari dua ilmu. Ada ilmu geologi dan ada ilmu arkeologi. Nah, demikian materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam dari Open.